Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Ose dengan nomor induk kesiswaan 221F10145. Kelas 22A dari Prodi PLB. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai tugas mata kuliah pendidikan anak berkesulitan dan lamban belajar dengan dosen pengampu Ibu Rena Latama Kismawiyati, SPD, MPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit hasil resum saya dari film yang saya tonton dengan judul Tare Saman Par, yang dalam arti bahasa Indonesia adalah seperti bintang-bintang di bumi. Sebuah film drama India tahun 2007 yang diproduksi dan disutradarai oleh Amir Khan. Film ini mengeksplorasi kehidupan dan imajinasi Ihsan, anak disleksia berusia 8 tahun. Meskipun dia unggul dalam seni, tetapi kinerja akademisnya sangat parah sehingga orang tua dari Ihsan mengirimnya ke sebuah sekolah asrama. Dari sekian guru yang mengajar Ihsan, tidak ada satupun yang menyadari bahwa anak ini mempunyai kelainan dalam belajar. Seorang guru seni rupa yang masih honorer melihat dan menyadari bahwa anak ini adalah penderita disleksia. Bagi para guru yang lain, Ihsan hanyalah anak bandel atau malas dan bodoh. Ihsan tidak suka sekolah dan gagal setiap tes atau ujian. Ia menemukan semua mata pelajaran yang sulit. Karena ketidakmampuan itu, ia diremehkan dan dimarahi oleh guru dan teman-teman sekelasnya. Namun dunia internal atau imajinasi Ihsan penuh dengan keajaiban yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Imajinasinya begitu hidup dan berwarna, tampak magis yang penuh dengan warna-warna dunia animasi, hewan dan imajinatif, dan benda-benda ajaib yang ditemukan di dunia nyata. Sebenarnya, ia adalah seorang calon seniman yang berbakat. Namun sayangnya, tak ada seorang pun yang melihat itu, termasuk kedua orang tuanya. Ayah Ihsan, Nanda Kishore Awasthi, adalah seorang eksekutif yang sukses dalam karirnya. Ia mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang sukses seperti dirinya. Ibu Ihsan bernama Maya Awasthi. Ia seorang perempuan yang meninggalkan karir demi mengurus keluarganya, khususnya kedua buah hatinya. Maya sering merasa frustasi karena ketidakmampuan untuk mendidik anak-anaknya atau Ihsan tersebut. Sedangkan kakak Ihsan yang bernama Johan adalah seorang murid teladan dan juga atlet tenis yang mengerti Ihsan. Setelah menerima laporan akademik semester pertama Ihsan di kelas 3 SD yang sangat buruk, orang tua dari Ihsan mengirimkannya ke sebuah sekolah asrama
dengan harapan agar anak ini bisa lebih disiplin dan fokus dalam belajar serta tidak malas atau bandel lagi. Di sekolah asrama tersebut, Ihsan tenggelam ke dalam ketakutan dan depresi karena jauh dari keluarga. Ia punya teman dan takut menghadapi sekolah yang disiplin dan tanpa apapun. Namun ada salah satu anak bernama Rajan Damodharan, seorang anak cacat fisik atau memakai kursi roda, di mana anak itu mau berteman sama Ihsan. Karena kesepian dan depresi yang mendalam, ia bahkan memikirkan untuk bunuh diri dengan terjun dari balkon. Sampai akhirnya ada seorang guru baru bernama Ram atau Amir Khan. Guru ini menemukan hal yang berbeda dari Ihsan. Dengan kesabaran dan kerja keras tanpa putus asa, Pak Guru muda ini kemudian mendampingi Ihsan. Bapak Ram melatih Ihsan sedikit demi sedikit untuk membaca dan menulis, melukis, dan juga menghitung dengan cara naik turun tangga. Hingga akhirnya Ihsan pun memahami sedikit pelajaran dan menjadi seperti layak anak-anak lainnya. Pada akhir tahun pelajaran, Bapak Ram mengadakan lomba melukis yang diikuti oleh seluruh siswa dan para guru. Namun pada saat lomba itu, Ihsan menghilang dan tak kelihatan di antara para peserta lomba tersebut. Akhirnya setelah lomba berlangsung cukup lama, Ihsan kemudian datang untuk mengikuti perlombaan tersebut. Ihsan melukis dengan imajinasinya yang tinggi. Semua imajinasinya itu tuangkan dalam karya sehingga hasil nampak dan hidup dan berwarna. Tibalah saatnya pada para juri-juri menilai karya peserta para lomba tersebut. Pembagian rapot kenaikan pun tiba. Para orang tua datang untuk menerima hasil rapot belajar anak-anaknya. Dan juga demikian pula untuk orang tua Ihsan. Mereka pun datang untuk menjemputnya. Betapa kagetnya kedua orang tuanya. Karena nilai Ihsan begitu baik. Tak kalah membanggakan karena lukisan Ihsan menjadi sampul belakang buku tahun sekolah. Sementara wajah Ihsan atau lukisan karya Ram menjadi sampul di depan. Tentu saja keluarga dari Ihsan tidak menyangka ini terjadi pada anaknya. Mereka sangat bangga akan prestasi Ihsan. Berkat kepedulian dan kesabaran serta ketekunan dan perhatian oleh para guru, Ihsan akhirnya selamat dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Baik, jadi untuk solusi yang bisa saya berikan adalah kita lihat dari cerita tadi bahwa ketika Ihsan melihat huruf-huruf itu seakan-akan huruf-huruf itu menari dan terbalik. Tapi kalau ditulis di papan dan diberikan kaca, huruf itu terlihat normal. Jadi untuk Ihsan yang memiliki kebutuhan khusus ini, artinya ia harus memerlukan perlakuan yang khusus dalam belajarnya dan membutuhkan pengertian serta perhatian dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua. Itu solusinya. Dengan cara memberikan metode-metode pembelajaran untuk anak atau orang yang mengalami
dyslesia seperti Ihsan ini. Itu ada beberapa metode yang saya pelajari. Itu dengan cara memberi metode multisensori. Ada metode metode ini mendayahgunakan atau kemampuan visual untuk kemampuan penglihatan siswa atau auditoria. Bisa juga menggunakan metode fonik atau bunyi ya. Sedangkan ada juga metode yang memanfaatkan kemampuan visual. Sedangkan kesimpulan dari cerita tadi, masyarakat yang menganggap bahwa syarat orang yang mampu berkompetensi adalah orang-orang yang memiliki nilai yang tinggi atau orang-orang yang normal. Itu sebenarnya cara pandang yang salah, bahwa setiap orang yang memiliki kekurangan itu tuh bukan berarti, terutama kekurangan dalam fisik ya, itu tuh bukan berarti mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Justru mereka juga mempunyai kelebihan seperti yang kita lihat dari Ihsan ya. Jadi kalau untuk cara pandang masyarakat seperti itu bukanlah suatu hal yang baik ya, yang karena orang yang memiliki kekurangan tentu dia juga mempunyai kelebihan dalam dirinya. Jadi mari kita berpikir secara positif, memikirkan suatu hal yang dapat membangun rasa percaya diri, terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan. Baik, sekian dari hasil resum saya mengenai tugas mata kuliah pendidikan anak berkesulitan dan lamban belajar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih banyak.